Itu gambarannya. Gimana? Bisa kita mulai saja sambil nanti nunggu yang masuk ya. Oke. Saya izin share screen dulu. Selamat malam, selamat datang. Perkenalkan saya Nanang Sucipto dari tim Educator. Nah, kebetulan di sini basicnya utamanya adalah full stack web developer. Ini adalah pertemuan keempat ya, dari kemarin beberapa pertemuan itu sudah kita jelaskan dari mulai dari Senin itu. Nah, pada saat ini arahnya sudah masuk ke dalam scripting, alias kita udah masuk dalam script programmer nanti seperti itu. Nah, cuma ya mungkin kalau dari awal Mbaknya sudah pernah ngikuti, ini step-stepnya kan seperti ini. Kalau udah masuk pertemuan keempat ini, mungkin nanti langsung scripting. Yang kita pelajari adalah eh, dasar pemrograman ya. Kita menggunakan yang namanya PHP nanti gitu. Mungkin pernah dengar namanya PHP. Ini sebuah bahasa pemrograman di mana kita membutuhkan sebuah server entah itu lokal maupun secara hosting, jadi gitu ya. Nah, latar belakangnya itu sebenarnya basicnya adalah bahasa C, cuma nanti dikembangkan. Sekarang udah banyak pengembangannya. Kalau sekarang pengembangnya banyak framework yang menggunakan dasarnya dari sebuah PHP. Contoh ada misalnya Code Igniter, ada Laravel ya, kemudian banyak sekali yang menggunakan pengembangan dari sebuah PHP nanti ya. PHP sendiri artinya kan hypertext processor ya, preprocessor. Ini sebenarnya bahasa teks tingkat tinggi, bahasa script tadi yang bisa menjalankan. Tadi contoh ada UI UX-nya. Contoh kalau misalnya di UI saya membuat tombol supaya jalan di PHP, nanti bagaimana itu UX-nya yang bekerja. Manfaatnya banyak ya. Jadi sebuah website yang normalnya di dasarnya adalah sebuah HTML ya, yang mungkin statis maupun dinamis ya, dari fungsi PHP nanti kita bisa mengembangkan tersebut ya. Mau dibuatkan seperti apa? Contoh kita membuat sebuah website untuk jual beli. Contoh kita membuat aplikasi website misalnya untuk pembayaran SPP. Contoh kita membuat aplikasi website misalnya ya untuk persewaan mobil atau travel. Nah, nanti itu bisa dikembangkan secara lebih lebih jauh. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa perintah-perintah dasar yang kita sumbernya dari beberapa referensi belajar di sini. Nanti mungkin Mbaknya sendiri juga bisa mengembangkan ya di beberapa referensinya. Nah, untuk menjalankan sebuah PHP ini ya, yang pasti kita membutuhkan sebuah lebih dari satu tools ya. Yang pertama, kita harus punya server dulu. Biasanya basicnya adalah sebuah Apache. Yang kedua, kita harus punya editor. Editor itu nanti untuk mengolah bahasa pemrogramannya. Ini beberapa bisa menggunakan Sublime, Visual Studio Code, Notepad++, dan lainnya. Nah, ini contoh sintak dasar sebuah PHP ya. Nanti diawali dengan seperti itu ya. Sintak lebih kecil tanda tanya PHP itu sintak dasarnya ya, harus wajib ditambahkan seperti itu. Kemudian di situ kita coba mencetak ya. Kita coba misalnya hello world. Nah, echo di sini fungsinya untuk mencetak atau print lah di dalam jendela. Yang pasti kalau website jendelanya pasti browser kan gitu kan. Nah, ini contoh beberapa sintaknya. Nanti kita kembangkan. Nah, karena basicnya sumbernya dari HTML sendiri, dikembangkan menggunakan PHP, sintak-sintak dasarnya. Nah, kemudian nanti juga kita bisa menambahkan beberapa penulisan variabel. Nanti saya jelaskan ya bagaimana membuat variabel. Intinya semua variabel itu dasarnya adalah teks, karena kita belajarnya adalah hypertext tadi. Teks ini maksudnya ya karakter-karakter yang dalam bentuk normanya nanti tidak bisa dihitung. Kalau misalnya bisa dihitung, nanti tipe datanya adalah angka, gambaran seperti itu. Nah, ini contoh beberapa penulisan komentar PHP ya. Kemudian kalau mungkin Mbaknya sendiri, kalian sendiri pernah belajar beberapa perintah dasar operator. Kalau dulu di sekolah kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan gitu ya, kemudian pembagian, kemudian ada sisa hasil bagian atau modulus.
Ini operator-operator. Misalnya kita pengen menjumlahkan nilai A dengan nilai B, berarti menggunakan tanda plus simbolnya. Pengurangan juga sama. Kalau perkalian menggunakan tanda tanda bintang seperti itu, pembagian dan sebagainya. Nanti kan saya praktekkan. Ya, ini contoh. Nah, kemudian dari beberapa perintah ini nanti, ya ada juga operator logika. Nah, dulu kalau kita belajar matematika, mungkin pernah ya atau masih ingat kan tentang bagaimana operator logika itu menggunakan lebih besar, kemudian lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, akan sedikit berbeda kalau tidak sama dengan. Biasanya kalau di matematika kita gunakan sama dengan, kemudian ada garis miringnya gitu kan. Kalau di sini menggunakan tanda seru sama dengan, maksudnya tidak sama dengan. Lebih besar sama dengan, lebih sama dengan. Ini nanti termasuk operator-operator logika. Nah, contohnya nanti saya terapkan. Oke. Nah, kemudian nanti dari beberapa materi ini lebih baik mungkin saya jelaskan langsung dalam apa namanya editor saja ya. Nanti sambil kita ngomong sedikit saya jelaskan. Saya akan coba stop dulu, saya buka sebuah editor dulu ya. Kebetulan editornya di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code ini coba ini akan saya share screen dulu biar nanti lebih gampang. Coba share screen. Bentar. Oke. Saya share screen, saya cari editornya. Nah, ini contoh ya. Editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Dari pertemuan kemarin, ya, dari pertemuan kemarin sedikit saya bahas tentang HTML dan sebagainya. HTML ini kalau normalnya saya jalankan langsung karena kita menggunakan server yang kemarin ya. Kalau misalnya kita menggunakan server, langsung kita jalankan servernya dulu ya. Kebetulan menggunakan SMPP, pastikan nanti kalau kita menggunakan PHP ya, ini harus aktif. Apa aja harus aktif, wajib aktif. Apa aja karena kita menggunakan sintak PHP. MySQL ini penunjangnya. Kalau nanti kita membutuhkan sebuah koneksi ke database, kita pengen ngambil data dari sebuah database, harus kita aktifkan. Nah, sekarang misalnya ya, saya membuat sebuah operator baru di mana ini nanti saya akan membuat file ya, file baru. Misalnya di sini saya buat file baru, namanya adalah index.php. Nah, ini PHP. Nah, seperti di awal tadi, bahwa sintaknya PHP harus dimulai dari nah ini sintak PHP, kemudian ditutup. Atau misalnya kalau misalnya editornya sudah menyediakan plugin-nya, tinggal tulis PHP saja, kita tab, nanti sudah jadi sebuah sintak. Ya, nah, ini adalah sintak pembuka, lebih kecil sama dengan PHP, di bawahnya adalah sintak penutupnya. Ya, tanda-tanda kemudian lebih besar. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalnya tadi saya jelaskan kalau kita ingin membuat sebuah perintah dulu, ya normalnya perintah dasarnya adalah untuk membaca atau read kita bisa menggunakan perintah namanya echo. Misalnya di sini ya saya tulis selamat datang. Pastikan semua perintah di PHP ya untuk menutupnya kita menggunakan titik koma. Ini fungsinya untuk menutup ya. Supaya apa? Nah, supaya nanti penutupan ini biar tidak error karena harus ditutup. Kalau misalnya kita jalankan ya, kita jalankan. Selamat datang, berarti saya harus membuka sebuah server dulu ya. Di mana server ini misalnya ya, saya coba share-nya saya rubah dulu bentar. New share, saya share lagi ya. Saya akan share lagi misalnya ke dalamnya screen ya. Oke, saya ke screen dulu. Nah, ya, saya misalnya membuka sebuah halaman baru. Pastikan servernya tadi sudah jalan, sehingga saya tinggal mengetikkan, yang saya ketikkan adalah nama servernya, yaitu localhost, kemudian diikuti dengan nama file tadi yang dibuat. Nah, cuma nama domainnya yang kita buat kemarin adalah latihan eduwork.
Ini kan. Nah, ini kalau nah, otomatis indeks PHP-nya akan terbaca. Kita tidak perlu menuliskan di sini indeks.php. Kenapa? Karena standarnya atau default-nya sendiri itu pasti adalah indeks.php. Kecuali bukan indeks PHP, misalnya namanya adalah selamat.php, maka harus tulis selamat.php-nya. Nah, kalau indeks sudah otomatis dia akan menjalankan indeks PHP. Nah, ini contoh. Nah, kemudian terkait dengan beberapa perintah dasar tadi ya, ada namanya operator. Nah, beberapa operator nanti kita fungsikan. Misalnya ya, di sini kita membuat sebuah variabel di awal tadi ya. Variabel di dalamnya PHP harus diawali dengan yang namanya tanda dolar seperti ini. Semua variabel ya. Contoh saya punya nilai satu ya, nilai satu ini misalnya sama dengan 5. Kemudian saya punya di sini adalah nilai 2 sama dengan 3. Nah, beberapa operator tadi misalnya ingin menjumlahkan ya. Contoh ya, saya ingin menjumlahkan, ini saya echo. Saya cetak. Apa yang dicetak? Misalnya penjumlahan dari nilai satu ini saya jumlahkan ya. Saya tambahkan dengan nilai 2. Kemudian saya tutup. Nah, ini nanti kalau misalnya saya jalankan, ya saya refresh, nanti akan muncul 8. Nah, pertanyaannya, kok bisa gabung dengan selamat datang kemudian 8? Nah, karena di sini semua perintah akan dianggap satu baris nanti. Nah, supaya bisa turun ke bawahnya bagaimana? Nah, supaya bisa turun di bawahnya, nanti ditambahkan sebuah sintak HTML. Ya, sintak HTML-nya misalnya, kan ini sudah selamat datang ya. Selamat datang nanti supaya bisa turun. Ya, ini bisa saya tambahkan seperti ini. Ya, saya gabung. Ya, saya gabung dengan perintah apa? BR. BR itu adalah ganti baris. Ya, kita coba. Kita lihat di sini. Nah, otomatis dia ganti baris. Nilainya adalah 8. Nah, sekarang kalau perkalian bagaimana? Tinggal ngubah operatornya, yaitu pakai bintang. Ini sebuah perkalian. Nanti kalau saya lihat, ya, jadi refresh, hasilnya 15. Ya, kalau misalnya sebuah konstanta tersebut, ya, kita cetak dulu bagaimana? Kalau sebuah konstanta kita cetak dulu, nanti echo-nya akan beda. Jadi di sini saya echo dulu, misalnya echo dari ya nilai satu, kemudian ya di sini nanti akan saya gabung. Cara menggabungnya sebuah sintak seperti ini ya, pakai dot menggabung sintak dengan HTML BR. Nah, BR-nya ini harus dipetik karena dia perintah. Sintak nilai konstanta dengan perintah. Saya echo lagi ya, yang saya echo misalnya echo nilai 2. Saya BR lagi, gitu kan ya. Kemudian saya echo lagi. Misalnya saya punya perintah seperti ini. Nah, ini dipetik ya, karena sebuah teks. Maka hasil dari perkalian, misalnya gitu kan, dari perkalian ini, titik 2, ini kita tutup, ya. Si kita tambahkan BR tadi, nah itu boleh, biar turun di bawahnya, ya. Ini jumlahnya. Jadi nanti kalau kita misalnya kita lihat di sini, ya kan, 5, 3, maka hasil dari perkaliannya 15. Nah, ini contoh. Kalau misalnya digabung di sebelah sini boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya nilainya digabung di sini tinggal menambahkan dot saja. Dot apa? Nah, ini perkaliannya kita tambahkan di situ. Nah, perkaliannya kita tambahkan di sebelah sini. Nah, dot nilai 1 dikalikan nilai 2. Ini nanti sama. Ya, cuma hasilnya akan di sampingnya 15. Atau biar nggak tergabung sebenarnya lagi, saya buatkan variabel lagi boleh? Boleh. Misalnya ya, di sini saya punya variabel adalah hasil. Ya, hasil itu sama dengan nilai satu saya kalikan dengan nilai 2. Ya, sehingga di sini saya cukup mengambil sebuah variabel namanya
hasil. Ini sama nanti ya. Hasilnya akan dianggap sama. 15 juga. Nanti gitu. Ini kalau perkalian. Ada juga nanti pembagian, kemudian akar tadi, ya. Kemudian kalau misalnya pembagian bagaimana? Anggap saja misalnya 5 kita bagi 3. Gitu kan ya. Hasilnya berapa? Maka di sini misalnya pembagian saya rubah ya katanya. Pembagian. Hasilnya nanti berapa? Cek. Ya kan? Pembagian 1, sekian sekian sekian. Nah, ini kan desimalnya ini sebanyak nanti digit yang digunakan. Nah, jadi gitu. Ini contoh. Ya, jadi nanti bisa kita wujudkan. Nah, kemudian kalau misalnya terkait dengan apa namanya operator tadi, ya ada sama dengan, ada lebih besar, lebih kecil, ya dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya bisa dikembangkan. Dikembangannya bagaimana? Nanti ya dari logika LIGO tersebut kita bisa menggunakan fungsi namanya if. If ini untuk menentukan kondisi kapan saya menjawab benar dan kapan saya menjawab salah. Atau istilahnya kita menjawab true atau false. Nah, logikanya sebuah kondisi ini nanti perintahnya adalah if seperti ini. If kemudian kurung ya diikuti seperti ini. Ini tutupnya adalah if. Maksudnya bagaimana? Nah, contoh misalnya ya, hasil ini saya deteksi hasilnya ya. Anggap saja adalah pembagiannya ya. Nilai hasil ini adalah logikanya nih kalau saya cetak kita buatkan misalnya pembandingan ya. Kita perbandingannya ini saya matikan dulu. Misal perbandingannya adalah perbandingan seperti ini. Ya, apakah nilai satu itu sama dengan nilai 2? Nah, ya, apakah nilai satu sama dengan nilai 2? Kalau misalnya sama, ya alias nilai satu itu sama dengan nilai 2, maka akan saya cetak. Ya, saya cetak di sini misalnya nilainya adalah benar, ya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak, saya jawab dengan salah. Maka kondisinya kita tambahkan else, ya. Else di sini adalah jawaban dari salahnya. Else kemudian saya tulis ya. Di sini saya echo yaitu misalnya salah. Oke, saya tutup. Apakah nilai satu itu nilainya sama dengan nilai 2? Nah, ini jawabannya. Coba kita jalankan ya kalau menggunakan logika. Ternyata salah karena nilainya nggak sama. Kalau misalnya misalnya di sini kita rubah ya sama dengan 3 ya. Kita jalankan lagi. Benar karena nilainya sama dengan 3. Nah, sekarang ya itu kalau sama dengan, kalau logikanya kita balik misalnya ya. Apakah nilai satu itu lebih besar? Ini lebih besar dari nilai 2, maka apa yang terjadi? Yang terjadi di sini jawabannya adalah benar karena 5 lebih besar dari 3. Kalau saya balik, apakah nilai satu lebih kecil dari nilai 2? Jawabannya di sini adalah salah. Nah, ini jadi if ini nanti menentukan kondisi ya di mana nanti ada jawaban dari suatu statement menentukan dua kondisi true dan false alias benar dan salah. Kalau misalnya kita menggunakan. Ada juga misalnya seperti ini. Saya punya nilai ya, anggap saja nilai satu. Kemudian di sini saya menggunakan modulus. Modulus itu adalah sisa hasil bagi. Contoh ya. Di sini misalnya saya punya nilai satu. Apakah nilai satu kalau saya modulus 2 ya, maksudnya itu sisa hasil bagi ya. Kalau sisa hasil bagi itu dibagi berapa? Nilai saya modulus 2 itu lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0 itu maka saya anggap di sini adalah bilangan ganjil ya. Nah, kalau misalnya hasilnya sama dengan 0 maka di sini adalah bilangan genap. Kayak gitu.
modulus ini sisa hasil bagi. Contoh, 10 saya bagi 2 ada sisanya enggak? Kalau enggak ada, maka dianggap bilangan genap. Kalau misalnya 9 saya bagi 2 ada sisanya enggak? Ada. Kalau ada, maka dianggap bilangan ganjil. Nilai 1 adalah 5. Ketika saya jalankan, 5 itu apakah bilangan ganjil atau genap? Nanti kita cek. Variabel nilai dan 10. Ada yang salah. Di sini namanya nilai 1. Sorry ya. Namanya nilai 1. Jadi muncul sintak errornya kalau salah. Oke. Ternyata 5 itu bilangan ganjil. Nah, ya, karena 5 itu saya bagi 2 masih ada sisa 1. Jadi kalau sisanya lebih dari 0, dianggap bilangan ganjil. Nah, ini contoh. Kita menentukan dengan logika if. Nah, ada juga misalnya yang lebih gampang lagi, ya, kita bisa membuat sebuah perulangan. Perulangan itu diulang terus. Normalnya, kalau misalnya kita mencetak ya angka 1 sampai 10, misal ya, saya ingin mencetak angka 1 sampai dengan 10, ya. Kalau dalam sintak PHP itu teman-teman normalnya harus mencetak satu-satu. Jadi saya echo angka 1, kemudian saya echo angka 2, gitu ya. Saya echo nanti angka 3 sebanyak 10. Nah, ini tidak efisien, ya. Supaya lebih gampang bagaimana? Gunakan sebuah perulangan. Perulangan ini kita ulang. Sampai kapan ulangnya? Sampai batasan tertentu yang diinginkan. Nah, perulangan di sini banyak ya jenisnya. Yang paling dasar, yang paling sering digunakan menggunakan perintah namanya for. Ya, for itu diulang. Ini kalau ditampilkan seperti ini. Oke, saya jelaskan. Ya, saya pengen mengulang. Nilai awalnya berapa? Jadi variabel i, ya, variabel i awalnya adalah 0. Awalnya adalah 0. Kemudian jika I lebih besar dari 10, maka I sama dengan plus plus. I plus plus ini maksudnya dia adalah increment. Increment itu normanya seperti ini. Kalau I plus plus ya, contoh di awal I itu sama dengan, misalnya ya, I sama dengan 0. Nah, kemudian saya tulis gini, I itu sama dengan I ditambah 1. Nanti gitu. Jadi I plus plus itu ini increment yang nilainya sebenarnya adalah I sama dengan I ditambah 1. Nilai I berapa di awal? 0. Berarti I sama dengan I tambah 1 hasilnya berapa? 1. Ya. Nanti akan terus berulang seperti ini. Sebanyak apa? Sebanyak I lebih kecil dari 10. Jadi selama I ini masih di bawahnya 10, maka dia akan mengulang ini terus. I sama dengan I plus 1, I sama dengan I plus 1, terus nanti seperti itu. Ya, ini kalau dimulai dari 0. Nah, tetapi nanti kalau misalnya kita mulai dari angka 1, I sama dengan 1 seperti ini, ya. Sekarang saya cetak di sini. Nah, dengan berulangan ya, maka saya akan mencetak. Apa yang saya cetak adalah ya, dimulai dari 1. Lebih kecil dari 10. Kalau saya mencetak 1 sampai 10, berarti di sini jangan 10. Kenapa? Kalau 10 nggak kebaca, kita tambahkan lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan 10, saya akan mencetak I. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mencetak angka 1 sampai 10, ya, itu cukup menggunakan perulangan, nanti tercetak semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini kalau kita nyetaknya ke kanan. Tapi kalau nyetaknya nanti ke bawah bagaimana? Jangan lupa di sini tambahkan ganti baris dengan sintak PHP-nya tadi ya. Dot ditambahkan BR. Nah, nanti gitu. Biar ganti baris. Setelah angka 1 turun ke bawah, nanti gitu terus. Ya, kita jalankan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, nah, 10. Ini perulangan. Ya, kita ulang. Nah, enaknya lagi misalnya gini, ya pengembangannya adalah kalau ini saya gabung dengan apa? Saya gabung dengan ya logika modulus tadi. Saya ingin menampilkan yang hanya bilangan ganjil saja. Nah, bilangan ganjil tadi bagaimana? Kalau saya bagi dengan modulus tadi ada sisanya. Berarti kita tambahkan logika. Jika ya I ini saya modulus 2
itu lebih besar dari 0. Oke, maka bilangan ganjil. Maka saya akan mencetak eho ini. Ya, kemudian saya tutup dengan NIF. Berarti yang saya cetak itu yang ada sisanya dari modulus. Itu dianggap sebagai bilangan ganjil. Kita lihat ya. Yang saya cetak 1, 3, 5, 7, 9. Kalau misalnya BR-nya saya hilangkan, biar jadi horizontal, ya. Nah, nanti seperti ini. Yang saya cetak adalah bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, sebaliknya, kalau yang saya cetak bilangan genap bagaimana? Jika modulus ini, ya, jika modulus di sini hasilnya adalah sama dengan 0, alias tidak ada sisa hasil baginya, maka di sini dianggap sebagai bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, memudahkan kan? Dengan sintak yang satu persatu tadi kita kembangkan dengan sebuah perulangan, ini jadinya kan akan seperti ini. Jadi lebih gampang kan? Nah, nanti lebih gampang. Ya, nah ini contoh pengembangan. Ada juga misalnya kalau misalnya kita menggunakan array ya, ada perintah dasar namanya array. Dengan satu variabel itu nilainya lebih dari satu. Kalau ini kan satu variabel nilainya adalah satu. Nilai satu ya satu. 5 nilainya. Nilai 2 ya satu. Berapa? 3. Ya. Bagaimana kalau misalnya nanti saya membuat sebuah variabel di mana variabel tersebut dengan satu variabel memiliki lebih dari satu nilai. Ya, di sini nanti kita bisa menggunakan perintah namanya array. Nanti gitu. Ya, array name. Namanya apa? Misalnya ya, anggap saja sini saya ganti data nilai. Oke ya, data nilai. Kemudian saya buatkan array. Array-nya berapa nilai? Nanti gitu ya. Array-nya berapa? Nah, di sini bisa kita kembangkan. Nilai array-nya misalnya ya, bisa kita pakai array. Anggap saja nilainya yang pertama adalah 12. Kemudian kita bisa ya 5. Kemudian saya bisa 8. Saya bisa 10. Saya bisa misalnya 3. Nah, berarti dalam satu array ini memiliki berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Nah, 5 ini nanti kita deteksinya adalah indeksnya. Indeks itu berapa? Bagaimana urutannya? 12 ini adalah data nilai yang ke-0. 5 ini adalah data nilai yang ke-1. Ya, karena indeks itu akan dimulai dari 0. 8 ini adalah data nilai yang kedua. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi gitu. Ya, kalau misalnya nanti saya pengen mencetak semuanya bagaimana? Nah, mencetak semuanya itu gampang. Bisa juga kita menggunakan perintah namanya forest, ini pengulangan. Ya, yang kita ambil apa? Yang kita ambil variabelnya. Variabelnya di sini apa namanya? Data nilai. SKS value. Nah, sekarang kalau misalnya saya pengen mencetak bagaimana? Kita lihat. Kalau di sini misalnya saya echo, as itu penggantinya ya. Saya echo K. Nah, nanti bisa tahu. Kira-kira hasilnya apa kalau echo-nya adalah K. Tidak ada hasilnya. Ya, tidak ada hasilnya. Berapa tadi K-nya? K-nya adalah indeksnya ya. Kita lihat ya. Indeksnya di sini adalah berapa tadi? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti array itu memiliki indeks sebanyak 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita cetak value-nya, kita cetak value-nya, nilainya berapa? Nah, 12, 5, 8, 10, 3. Nah, berarti di sini kita cetak semua 12, 5, 8, 10, 3. Enak kan? Dengan satu variabel kita memiliki lebih dari satu nilai. Langsung cetak aja value. Nah, itu lebih oke. Oh ya, ini contoh. Jadi lebih lebih mudah. Kalau setiap value nanti ditambahkan dipisah bagaimana ya itu
nilainya. Jadi kalau misalnya saya pengen mencetak misalnya nilai 8, berarti di sini value ya kita baca baca indeksnya berapa? 0, 1, 2. 8 itu adalah indeks yang kedua. Value yang kedua. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Ada yang salah. Offset value of type integer. Oh, dia harus baca. C. Value indeks yang ke value. Kalau misalnya kita yang ke-8, berarti kita cek value-nya. Kalau misalnya nggak bisa, ini bukan di dalam kurung, saya cetak yang kedua, cek ya. Dia harus deteksinya adalah oke. Oh stringnya sih, bentar. Kita cek value yang kedua. Kalau saya petik nggak bisa ini value-nya 258. Bentar. Kalau misalnya ini saya ganti sebuah K yang kedua. Ya, indeks. Oh, keliru-keliru. Kita bacanya dari value. Kita 8 data nilai adalah KSK value. Ini nggak ada nilainya ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan value, kemudian tadi 0, 1, 2. Oke. Value ini saya tambahkan K-nya. Kemudian, bentar. Ini kalau saya gunakan ini tidak kebaca array-nya. 0, 1, 2. Oh, nggak bisa. Ini dipetik nggak bisa. Dia adalah string. Kalau dianggap seperti ini namanya adalah string. Sebentar. Oh, sorry. Tadi adalah value yang kedua. Masih tetap salah. Bentar. 16 value yang kedua. Kalau saya buatkan jelas tidak mungkin. Dia K value yang kedua. Kalau saya cetak value saja, sebentar. Saya gabung dengan K, value saya gabung dengan K. 1205 12, kemudian 12 dia adalah 0, 5 adalah 1, kemudian 8 adalah 2, 10 adalah 3, kemudian 3 adalah 4. Oke. Berarti di sini saya carikan yang lebih gampang kalau misalnya saya coba ya. Kita deteksi dulu kalau misalnya saya menggunakan indeks ini data nilai titik length Pak ya. Kalau misalnya soal forward kita baca satu persatu sih. Kalau misalnya saya gunakan kita gunakan perulangan dulu. Ya. For i sama dengan indeksnya saya mulai dari 0. Jika i ini lebih kecil dari misalnya data nilai titik length, data nilai kemudian titik panjangnya, jangan panjangnya nggak deteksi nanti count ya, data nilai titik lengthnya kita pakai count dari data nilai seperti ini, maka i plus plus. Nah, kalau misalnya ini saya hilangkan, saya pengen echo dari i, coba ya, saya echo dari i, maka yang saya cetak adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini nilainya. Berarti kalau saya cetak di sini adalah data nilai. Data nilai itu adalah indeks yang ke
yang ke-01, yang kedua. Ya, 888. Oh, berapa kali dia? Data nilai yang ke-8. Ya, ini berarti 8. Karena yang kedua posisinya adalah 8. Ya, ini plus-plusnya. Nah, jadi data yang ke-8. Kalau yang keempat berapa? Kita cetak nanti di sini. Ya, yang keberapa? Nah, kita cek. Data nilai yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Atau misalnya kita sudah tahu ya di sini jumlahnya nanti berapa, teman-teman bisa langsung saja. Dia ada 4, kita 4 aja. Itu boleh. Data nilai yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua ada berapa? Itu kan ya. Yang kedua, nah itu 8. Kita mencari gitu. Kalau misalnya saya pengen nanti ini saya ganti, anggap saja adalah I. Nah, kalau I kan nama array-nya udah beda ya. Namanya I yang kedua. Lihat. I yang kedua itu berapa? Wah, nggak bisa ya. Karena kita baca adalah data nilainya dalam sebuah array. Nanti kita kembangkan di situ. Nah, jadi ini sebenarnya memudah. Apakah harus ini adalah nilai terus, Pak? Enggak harus. Kalau misalnya ini kita rubah, ya. Contoh kita rubah di sini book data anggap saja sebuah data, ya. Kita memiliki anggap saja kalau sebuah teks kita anggap seperti ini. Kalau teks itu ya. Nah, kalau teks misalnya saya punya bakso, ya. Kemudian saya lagi punya di sini misalnya rawon. Saya punya lagi misalnya di sini adalah sate. Contoh ya, saya punya sebanyak ini aja. Nah, kemudian kalau saya menggunakan forage, ini juga lebih oke. Forage ya, saya baca di sini adalah datanya, ya. Saya baca adalah data dari K. Nah, ini bisa saya cetak langsung ya menggunakan echo. Yang saya echo adalah value-nya, ya. Jadi otomatis kalau teks harus dipetik ya, sehingga nanti kita muncul bakso, rawon, sate. Jadi kalau mau dibuat di bawahnya, di sini teman-teman tambahkan sebuah sintak HTML-nya, ya, misalnya BR, biar dia bisa turun. Jadi tidak selalu bakso, rawon, sate. Nah, begitu, ya. Nah, ini contoh. Ada juga penulisan sebuah array itu gini, tidak menggunakannya langsung gini. Misalnya punya variabel ya, kata. Kata itu sama dengan, nah ini boleh, ini juga boleh. Misalnya 1, koma, ya, di sini 2, koma lagi, di sini adalah 3, ya. Nanti kalau misalnya kita cetak, misalnya ya, di sini adalah kata, key value-nya, ya, 1, 2, 3, itu bisa. Tidak harus menggunakan. Kalau misalnya yang dicetak tadi, ya kita coba lagi ya. Nah, di sini misalnya yang kedua, ya, value yang kedua, masih error nggak? Nah, tag, tag yang mana? 1, 2, 3, value yang kedua. Kalau value yang ke satu, value yang kedua itu gini, contoh ya, tag itu 012, berarti 1 ini, T, 012, A, ya, kemudian 3. Nah, ini yang kedua. Ya, nanti gitu. Jadi ngitung yang benar. Kalau kisah misalnya kita ngitungnya di sini yang pertama berarti huruf ini A, U, I, nanti gitu ya. Nah, satu bagian nanti kita gajikan semua. Nah, ini contoh kalau misalnya nanti menggunakan apa namanya perulangan kemudian digabung dengan sebuah array. Nah, itu sih beberapa perintah dasar teman-teman nanti terkait dengan PHP, ya operator, kemudian dari sintak dasarnya, kemudian if juga dan perulangan. Nah, misalnya lagi ini saya kembangkan, ya saya kembangkan gini, apakah perintah PHP ini dasarnya bisa kita gunakan dengan HTML? Bisa. Contoh ya, saya punya HTML5, ya. Nah, anggap saja judulnya nanti adalah sebuah sintak PHP itu boleh.
Nah, jadi gini, kita tambahkan PHP, kita tutup dengan PHP, kita echo ya. Misalnya judulnya adalah kita petik ya, Edu Work. Kayak gitu, title-nya ya, dalam sintak PHP. Nanti di PHP akan berubah juga. Menjadi title-nya adalah Edu Work. Nah, nanti gitu. Jadi kalau misalnya lagi di body, ya teman-teman pengen menggabungkan dengan HTML-nya, pengen membuat apa misalnya gitu ya, ini boleh nanti digabung dengan sintak PHP. Jadi perulangannya, jadi kalau misalnya digabung dengan HTML, maka kalau pengen menulis PHP ditambahkan. Di sini di body saya pengen nyetak PHP, Pak. Nah, ini boleh ya, PHP. Pengen bikin apa? Nah, nanti gitu kan ya. Pengen bikin apa. Jadi dalam bodinya udah otomatis muncul kalau kita gabung dengan sintak PHP-nya. Ya, contoh digabung kita membuat tabel, kita membuat apa di dalam sintak PHP juga bisa kita atur. Ya, contoh. Nah, kemudian misalnya ya dikembangkan lagi sebuah sintak PHP nanti dalam HTML ya, HTML digabung dengan sintak PHP juga bisa digabung dengan perintah Java. Java-nya di sini adalah JavaScript standar saja ya. JavaScript standar saja nanti yang kita jelaskan. Nanti gitu. Sehingga kalau misalnya ya saya punya punya Java. Anggap saja saya punya button. Ya, ini button. Button ini ya akan memiliki banyak properties. Misalnya buttonnya mau diapakan? Mau saya klik on klik. Nah, nanti gitu. Ketika button saya klik, saya ingin munculkan sebuah ya atau saya manggil function. Anggap saja nama fungsinya adalah pesan. Ya. Nah, jadi nanti kalau saya klik button itu saya akan manggil pesan. Nah, pesan inilah nanti ya dibuahkan sebuah JavaScript. Nah, nanti gitu pengembangannya. Ya, jadi teman-teman harus punya di sini apa? Public namanya pesan. Ya, function namanya pesan. Function pesan. Nah, nanti gitu isinya apa? Misalnya saya bikin sebuah alert ya. Alertnya adalah gitu ya. Di sini selamat datang. Ya, jadi harapannya ketika saya klik ini ya, ketika saya klik ini saya akan manggil function pesan sehingga pesannya adalah nah, kita coba ya. Ini JavaScript-nya kita coba di sini. Saya punya tombol. Tombolnya kecil banget, belum ada namanya ya. Saya kasih nama misalnya di sini saya tulis gini. Klik. Di tombolnya di sini ada tulisannya klik. Kalau saya klik, muncul alertnya. Selamat datang. Nah, nanti gitu ya. Klik, selamat datang. Ini sebuah pesan menggunakan Java. Jadi buahnya nanti ya. Kalau toh misalnya mau gabungkan PHP dengan Java-nya juga nggak masalah. Ini contoh dasarnya gitu. Nah, jadi kita deteksi ID-nya apa saja. Ini udah nanti kita kembangkan lagi ini bisa. Teman-teman membuat function apa, kenapa, ya itu boleh. Ya, contoh saya punya beberapa tombol. Ya, di tombol pertama, saya punya tombol kedua, saya punya tombol ketiga. Ya, anggap saja di sini tombol pertama itu isinya adalah satu, ini isinya adalah dua, ini isinya adalah tiga. Bagaimana pesannya kita sampaikan? Nah, di sini nanti contoh ya, pesan ini adalah gini. Pesannya isinya adalah klik satu, misalnya ya. Kemudian yang di sini pesannya isinya adalah misalnya klik dua. Pesan yang ketiga isinya misalnya adalah klik tiga. Di sini saya buatkan sebuah variabel misalnya PSN ya. Sehingga alertnya di sini saya cukup manggil apa? Saya cukup ngambil PSN. Ini sebuah parameter dalam sebuah function. Ya, isinya PSN apa? Sesuai dengan yang ada di dalamnya klik ini. Jadi kalau nanti kita jalankan, saya punya tiga tombol. Ya, ini satu, ini saya klik dua, kemudian ini saya klik
saya klik 3. Jadi enaknya nanti membuat function akan seperti itu. Ya, digabungkan. Nah, itu oke. Nah, lebih enak lagi. Jadi nanti ya di sini kita bisa ngatur. Nah, kan? Enak kan? Nah, contoh kalau misalnya bikin penjumlahan bagaimana, Pak? Nah, contoh ya, saya bikin sebuah function lagi. Saya punya function di sini dari Java, misalnya fungsinya adalah tambah. Tambah ini memiliki sebuah nilai. Misal, nil 1, nil 2. Ya. Nah, kemudian saya gunakan alert di sini. Alertnya adalah ya misalnya hasil. Gitu ya, saya tutup. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, ini saya punya variabel var hasil. Ya, sama dengan ya nil 1 misalnya saya jumlahkan dengan nil 2. Baru saya alert hasil. Nah, kalau misalnya nanti ya saya bikin sebuah tombol lagi, misalnya tombolnya adalah isinya ini adalah tambah gitu ya. Nah, di sini saya panggil apa? Yang saya panggil adalah tambahnya fungsinya. Tambah ya. Tambah itu nanti nilainya berapa? Nah, misalnya yang pertama adalah 4, kemudian koma 5 misalnya gitu. 4,5 ya. Kita coba. 4,5 nanti ditambah hasilnya berapa? Coba ya. Dari refresh dulu, saya klik tambah. Hasilnya adalah 9. Nah, enaknya function gitu. Pak, saya boleh manggil lagi tombol ini. Boleh saya ganti hasilnya berapa? Ini saya ganti misalnya 7, saya ganti di sini misalnya 10. Enggak masalah, ya. Karena nilainya berbeda-beda kan, kita bikin sekali tapi bisa digunakan untuk berulang kali. Nah, itu mudahnya dalam sebuah function seperti 17. Ya, itu gambarnya. Nah, sekarang kalau misalnya ya, dari sebuah Java ini, saya pengen menampilkannya itu, ya, saya pengen menampilkannya itu tidak dalam sebuah alert, tapi saya tampilkan misalnya dalam sebuah ID atau kelas, ya, dalam sebuah ID atau kelas. Contoh, saya di sini punya sebuah apa namanya label ya, atau anggap saja saya punya div. Ya, saya punya div seperti ini. Div itu punya ID. ID itu namanya anggap saja adalah hasil. Ya, atau kalau nggak tahu ID kita pakai span nggak masalah dalam bentuk HTML ya. Span. Di sini span itu punya properties ID-nya misalnya adalah hasil. Nah, nanti gitu. Nah, ini saya kecilkan aja ya karena sudah dianggap sebuah nama ID hasil. Nah, nanti bagaimana ini posisinya ya? Nah, posisinya kita deteksi ya. Deteksinya bagaimana? Nah, di sini kita coba ya. Kita bisa deteksi ya. Nah, itu ID-nya apa? ID-nya adalah hasil ya. Itu titik value-nya val ya dari variabel. Nah, ini variabelnya nggak boleh sama ya. Ini saya bedakan. Misalnya di sini cuma has. Nah, val dari has. Nanti gitu. Jadi hasil ini ID. Jadi ID itu simbolnya diganti dengan tanda string ini ya, atau garis ini atau pagar ini itu sebagai deteksi ID-nya. Nanti hasilnya akan ditampilkan di sini, ya gitu. Ya. Atau di sini ditulis gini nggak apa-apa, karena petik ya. Nah, misalnya hasilnya ya adalah titik 2. Ini saya gabung. Nah, kalau di Java nggak punya pakai plus. Kalau di PHP tadi kita nggak punya pakai dot. Kita coba ya. Kita refresh, tambah. Nggak muncul, Pak. Tidak terdeteksi, Pak. Nah, kalau tidak terdeteksi, kemungkinan ID-nya ini kita bisa menggunakan dulu ini. Apa namanya, dokumen. Kita cek ya. Ada namanya dokumen dot get elemen ya by
by ID kalau nggak salah gitu, by ID ya. Get element by ID dari namanya misalnya adalah hasil ya. Kemudian saya gabung di sini titik value itu sama dengan hash. Coba ya. Nah, ini terdeteksi nggak? Bentar. Dokumen get element ID hash. Ini saya matikan dulu. Oke, coba saya refresh. Tambah. Oh, ini perintahnya benar ya. Get element by ID. I-nya apa besar ya? Get element by ID dari hasil value-nya adalah hash. Hash -1 plus -2. Coba. Nah, ini tidak terdeteksi ID-nya. Mungkin karena perintah ini. Ya, bentar-bentar. Kita coba share baru. Bentar ya. Get element ID perintahnya adalah start. Jadi kalau misalnya saya nyari hasilnya sama dengan hash. Kita tampilkan ya, maksudnya hasilnya kita tampilkan dalam bentuk itu nilainya berapa. Ditampilkan. Get element by ID. Nah, itu udah benar sebenarnya ya. Kita tampilkan get element by ID. Hmm, hmm, hmm. Kita mungkin salahnya di sini. Sebentar. Value bukan kurung, kalau ini valid. Sama dengan hash, coba ya. Value get element by ID. Oke, coba kita refresh dulu. Oh, nggak mau deteksi dia. Get element by ID. Kemudian dari hasil titik value sama dengan hash. Hash itu adalah nil 1 ditambah nil 2 span ID-nya. Namanya hasil. Oke, coba. Kalau nanti nggak bisa, kita coba pakai div ya. Kita deteksi. Get element by ID. Hasil hash sama dengan hash. Kita refresh dulu. Ya, dia nggak muncul. Ini tidak terdeteksi hasilnya. Coba. Kalau misalnya saya pakai div ya. Coba saya pakai div, saya punya ID. Misalnya namanya adalah hasil. Nah, ya terdeteksi nggak? Get element by ID sama dengan hash. Bentar. Saya baca dulu value-nya adalah kenapa dia nggak mau ditampilkan. Jadi kalau nggak bisa kita pakai input saja coba div ID sama dengan hash. Bentar ya. Di sini saya panggil string aja. Oke. Coba ini saya jalankan. Refresh. Oh iya, dia nggak deteksi. Berarti ini coba saya buka build gini aja. Ini nggak deteksi, ini saya bikin gini aja. Sebuah sorry. Di atas ya. Saya punya input, tipenya teks, kemudian saya punya ID, namanya adalah hasil. Input tipenya tag ID sama dengan hasil. Jadi value-nya akan saya isi dengan hash.
Nah, ini kan kita bisa tahu errornya di mana. Ada ya, ya 17. Nah, kita bisa deteksi ID-nya. Sama dengan, nah, kalau eh, yang tadi kenapa tidak terdeteksi? Nah, ini saya bingung. Kalau misalnya, mungkin ya, mungkin kalau kita pakai sepan gini ya, sepan kemudian ada ID-nya, anggap saja namanya adalah hasil, atau ini saya bedakan, ID-nya adalah eh, cetak, misalnya ya. Mungkin saya bisa deteksinya seperti ini ya. Ini saya kopikan aja. Oh, ini sudah ada. Atau sebentar. Ini saya ganti dengan ini. Cuma di sini saya bisa pakai namanya inner HTML ya. Atau langsung di sini kita bikin hasil teks atau HTML. Kalau misalnya kita deteksi seperti yang tadi hasil ya, ini misalnya saya buat namanya adalah teks. Teks itu dari has ya. Teks dari has. Teks dari has. Kita coba ya. Kita coba. Saya refresh, saya tambah. Oh iya, dia ini tidak terdeteksi. Atau dari sorry, ini cetak harusnya. Ini adalah cetak. Saya refresh. Nah, tetap ada deteksi. Kalau nanti HTML beda lagi. Cetak tidak terdeteksi. Kalau misalnya HTML, nanti HTML. Kalau misalnya ini saya ganti, sebentar ya, cetak tidak terdeteksi. Isinya dia input ya. Jadi kalau misalnya ini adalah cetak, kemudian di sini adalah teks, misalnya ya, teks sama dengan hash. Kita coba. Oh iya, tetap ya, deteksi. HTML, inner HTML. Oke, jadi nanti kita rubah aja ya. Karena beberapa elemen itu sebenarnya kadang terdeteksi, kadang juga tidak terdeteksi, tergantung ID-nya sebenarnya ya. ID-nya bagaimana itu kita deteksinya kan seperti itu. Kalau misalnya hanya sekedar dari value nilainya berapa itu sudah harusnya normalnya itu sudah bisa bisa tampil. Tinggal nanti itu dimasukkan dalam sebuah apa. Kalau misalnya dimasukkan dalam apa sebuah div yang sederhana langsung oke itu ya. Mungkin teman-teman dari sini ada pertanyaan dulu yang mau ditanyakan, silakan. Boleh yang mau ditanyakan. Ya, dari beberapa materi tadi ada mau ditanyakan atau belum paham, boleh monggo, boleh ditanyakan. Silakan dari teman-teman semua, misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Oke, saya ingatkan lagi, nanti kalau misalnya teman-teman semuanya pengen intens ya belajar terkait full stack developer, jangan lupa dan lebih baiknya kita bisa ikut kelas yang lebih private lagi ya. Teman-teman bisa mendaftarkannya, mendaftarkan di dalamnya itu di situsnya sudah di apa namanya? Situsnya Edoworks sendiri sudah diungsikan. Jadi bisa langsung nanti mendaftar di situ ya. Daftarnya bisa melalui www kemudian http kalau misalnya nggak mau www langsung http nggak apa-apa. Ya, http@edoworks.id ya. Nah,
Di situ nanti bisa melakukan pendaftaran kalau misalnya pengen gabung secara nah, kira-kira seperti itu. Saya kasih kesempatan lagi kalau ada pertanyaan, silahkan, monggo. Kalau misalnya sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Ya, dari saya, Nanang Sucipto, kita bisa ketemu lagi besok di pertemuan terakhir. Saya akhiri selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.